Bapak Ahmad Alvaro, kami persilahkan. Terima kasih Pak Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kita berjumpa lagi pada kesempatan siang hari ini. Kita lanjutkan materi akidah akhlak untuk pertemuan hari ini. Kita anak-anak saya ajak belajar yaitu tentang kerja keras dan nanti belajar tentang kreatif. Dua ini coba kita nanti pelajari pada pertemuan hari ini. Kerja keras atau pengertiannya adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Ini bisa anak-anak lihat di layar, nanti ditampilkan oleh operator. Kemudian bekerja keras ini jangan sampai meninggalkan kewajiban kita, yaitu ibadah. Walaupun bekerja keras juga termasuk kategori ibadah, tapi juga kita jangan meninggalkan ibadah-ibadah lain seperti sholat, puasa, zakat, dan amal-amal yang lainnya. Karena bekerja keras ini bukan hanya mencari nafkah saja, jadi juga mencari ilmu juga kategori nanti harus bekerja keras, berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu juga nanti termasuk juga harus butuh kerja keras. Kemudian mengapa kok kita harus bekerja keras? Karena agama Islam ini melarang orang untuk bermalas-malas. Karena nanti kalau orang bermalas-malas ini nanti cenderung ke meminta-minta. Bahkan Rasulullah ini telah menggambarkan bahwa orang yang meminta-minta itu nanti atau diibaratkan orang yang mencakar mukanya sendiri. Jadi ketika dibangkitkan dari alam kubur, nanti wajahnya sangat rusak karena dicakar sendiri. Makanya ini kewajiban karena orang hidup atau kebutuhan kita, apalagi pada masa pandemi seperti ini, kebutuhan sangat meningkat. Kemudian untuk mencapai hasil-hasil atau biaya-biaya yang kita butuhkan itu juga sangat kesulitan. Maka ini butuh untuk strategi di dalam menghadapi pandemi seperti ini. Kemudian bagi anak-anak, bekerja keras ya belajar. Belajar yang bagaimana? Belajar yang disiplin, kemudian mengerjakan tugas-tugas seperti daring ini juga ada tugasnya. Mengikuti daring dengan aktif, tidak sering bolos kan gitu. Karena daring juga ini juga dicatat kehadirannya, tingkat kehadiran juga dipantau. Kemudian kerja keras ini karena ini termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di layar sudah ada dalilnya, ada dalil berkaitan dengan perintah kerja keras. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 39 dan juga Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Coba ini kita kaji ayat-ayat ini, manakah yang menunjukkan perintah itu. Kalau di Quran surat Az-Zumar ini jelas ini. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil fasaufa ta'lamun. Bisa anak-anak cermati lafal i'malu. I'malu ini termasuk kategori fi'il amar atau perintah untuk bekerja. Jadi tidak malas-malasan, tidak nganggur. Ini bahkan kalau nganggur itu sangat bahaya. Bisa menjadi atau berpengaruh kepada dampak negatif. Kemudian Quran surat Al-Jum'ah juga begitu menyinggung. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kita sudah melaksanakan sholat Jum'ah, maka kita diperintahkan oleh Allah fantashiru, melanjutkan pekerjaan. Bagi yang mereka ketika hari Jumat bekerja, kalau memang hari libur ya kita gunakan untuk ibadah yang lain, zikir dan sebagainya. Tapi ini bisa kita gunakan sebagai dalil bahwa Allah
memerintahkan untuk bekerja keras. Kemudian bentuk-bentuk atau ciri-ciri kerja keras itu yang bagaimana? Ini sudah kita singgung tadi. Yang pertama adalah tidak malas atau tidak menjadi orang yang pemalas. Karena nanti kalau kita menjadi orang yang pemalas, nanti cenderung ke menggantungkan kepada orang lain. Ketika anak-anak malas belajar, maka ketika ulangan cenderung ini menggantungkan jawaban atau mungkin bantuan dari temannya. Makanya untuk mulai dari sekarang usahakan anak-anak untuk belajar, membaca, kemudian memahami materi-materi yang disampaikan oleh bapak-bapak guru di madrasah MTS ini. Jangan jadi orang yang pemalas. Kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah ditekuninya atau menjadi kewajibannya. Contoh di madrasah kita ada tugas menghafal alfiyah, itu jangan ditunda-tunda. Ditunda besok mau menghafal besok lagi, jadi enggak sampai-sampai. Ketika sudah masuk KBM tatap muka, ketika bertemu dengan wali kelas maka tidak bisa setoran. Makanya ini jangan menunda-nunda. Pantang mengeluh, selalu bersemangat. Walaupun kondisi yang seperti ini kita tidak usah mengeluh, karena ini juga ada hikmahnya. Ada ujian seperti ini, ada pandemi seperti ini, kita juga di balik itu ada hikmahnya. Kemudian cekatan dalam bekerja, tidak lambat, atau ketika dikasih tugas tidak ditunda-tunda. Makanya ini kategori ini, cekatan itu langsung dikerjakan. Kemudian mandiri atau tidak tergantung kepada orang lain. Kalau kita terlalu tergantung kepada orang lain, nanti kita menjadi tidak semangat atau malas belajar dan sebagainya. Kemudian cara untuk membiasakan diri bekerja keras. Nah, ini agar keinginan kita bisa terwujud, ini ada beberapa ciri-ciri. Bekerja keras itu yang bagaimana? Cara membiasakannya bagaimana? Yang pertama adalah meyakini diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan. Kalau kita santai-santai, justru malah nanti kita nggak akan mencapai tujuan itu. Kita terlalu santai, kita di rumah nggak belajar, nggak mau membaca, nggak mau mempelajari materi-materi yang diberikan Pak Guru. Ketika kita ujian, maka kita akan kebingungan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang diberikan Bapak Guru. Makanya kita harus yakin bahwa dengan bekerja keras, dalam artian tataran untuk siswa, untuk anak-anak adalah belajar, maka ini akan memuaskan, hasilnya akan memuaskan. Kemudian meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha mulia, atau ini adalah hal yang baik, atau yang bahkan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus yakin. Dari keyakinan ini akan timbul amal atau perbuatan yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian bergemar berlatih yang bermanfaat di waktu luang, karena anak-anak ini di rumah 24 jam, kita daring hanya 1 jam, kemudian untuk istirahat mungkin cukup 6 jam istirahat Pak, istirahat malam dan sholat dan sebagainya. Itu waktu-waktu yang luang itu bisa digunakan untuk membantu orang tua, belajar dan sebagainya. Jangan bengong atau jangan menyia-nyiakan waktu yang ada, karena waktu yang ada ketika sudah terlewati tidak akan bisa kembali. Karena kemudian menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah. Jadi jangan lupa dengan ibadah, karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk kehidupan akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nah, kita jadi dua-duanya harus seimbang. Ya, kita memikirkan dunia, dia juga memikirkan akhirat. Kemudian perilaku orang yang bekerja keras, perilakunya itu bagaimana? Atau kita bisa mengamati orang-orang atau mungkin diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang bekerja keras atau tidak. Nah, yang pertama adalah sangat menghargai waktu. Itu bisa kita lihat, orang lain juga bisa melihat kalau Anda atau anak-anak ini termasuk kategori orang yang kerja keras atau enggak.
Ketika menyia-nyiakan waktu, maka orang lain akan menghukumi Anda atau anak-anak sebagai orang yang tidak kerja keras atau malas. Malah kadang-kadang dimarahi, kadang-kadang Pak wali kelas itu kadang-kadang marah juga Pak. Ketika anak-anak dikasih waktu untuk menghafal, ketika disuruh untuk setoran, ternyata dia menyia-nyiakan waktu, padahal sudah dikasih kelonggaran. Bahkan kadang-kadang wali kelasnya yang repot sendiri di akhir ajaran malah masih mengurusi hafalan alfiah. Makanya ini sangat menghargai waktu ini penting. Kemudian tidak kenal menyerah atau mengeluh, jangan mengeluh. Kemudian semangat dalam bekerja, menyukai perjuangan hidup, kemudian tidak suka bermalas-malasan. Rasulullah sendiri juga bekerja kok. Jadi ketika Rasulullah ini beliau menjadi Rasul, itu juga seperti manusia biasa, atau basyariahnya itu seperti manusia biasa. Ya juga butuh makan, butuh minum, maka beliau juga bekerja, bahkan mengembala kambing, kemudian ikut dagang ini membantu Siti Khadijah itu istrinya beliau. Sebelum menjadi istri beliau kan beliau juga berdagang, mendagangkan barang dagangannya Siti Khadijah itu. Makanya ini Rasulullah memberi contoh yang sangat baik ini untuk karena bekerja keras, menghargai usaha orang lain. Ini juga ketika kita menghargai usaha orang lain, maka kita juga akan dihargai orang lain. Kalau kita meremehkan orang lain, juga orang lain akan meremehkan kita. Maka kita harus menjaga perilaku seperti ini, karena ini termasuk ciri-ciri bekerja keras. Kemudian pengaruhnya apa atau dampak positifnya apa ketika kita kerja keras? Dampaknya atau pengaruh positifnya adalah hasil kerja keras ini lebih memuaskan daripada tidak kerja atau malas. Ketika ada orang bekerja keras kemudian dia berhasil, maka hatinya akan tenang, bahkan akan merasa bangga karena bisa melakukan seperti itu. Ketika kita menghasilkan sesuatu tapi menggantungkan orang lain, justru malah kadang-kadang kita khawatir. Contoh kita ketika belajar di madrasah, kemudian kita ada tes ulangan, kita hasilnya dari kompromi teman apa nyontek atau bagaimana, nanti malah timbul kekhawatiran. Nanti kalau ketahuan yang pengampu hurufannya malah dimarahi. Makanya ini dari memuaskan ini, kalau garis hasil dari kita sendiri akan memuaskan. Kemudian terwujud pribadi yang tangguh, kuat. Otomatis ini ketika kita bekerja keras akan menjadi tangguh karena kita mengalami berbagai cobaan. Menjadi tangguh, menjadi kuat, menjadi mandiri. Bahkan kalau kita bekerja keras kemudian bisa menghasilkan sesuatu, nanti malah justru bisa membantu orang lain. Ketika kita berhasil, maka kita bisa membantu tetangga-tetangga kita, famili-famili kita yang membutuhkan. Maka ini malah berdampak kepada orang lain. Kemudian tahan banting atau tidak mudah menyerah. Ini karena bekerja keras ini menciptakan ini perasaan yang ketika mendapatkan kegagalan maka dia akan terus berusaha lagi. Maka ini akan terbiasa. Kemudian kehadirannya lebih dibutuhkan oleh orang lain. Ketika ada orang yang bekerja keras ini malah orang lain akan suka. Tapi ketika ada orang malas, tetangganya mungkin keluarganya juga mungkin malas, tidak suka. Bahkan kadang-kadang orang tua juga marah ketika anak-anak itu malas, disuruh belajar malah bermain, terus itu malah orang tua menjadi susah. Ketika disuruh mengaji, disuruh sholat juga, dibangunkan untuk sholat subuh sulit, itu juga orang tua agak mungkin keras, mungkin harus keras untuk memarahi dan sebagainya. Makanya ini usahakan bekerja keras. Kemudian ini termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerja keras tadi sudah saya sampaikan di ayat Al-Qur'an tadi, ada Al-Qur'an surat Az-Zumar, kemudian Al-Jumu'ah itu juga menyinggung tentang bekerja keras.
Maka ini kalau kita melakukan kerja keras, maka ini termasuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu mempunyai daya untuk menciptakan sesuatu. Ketika kita bisa menciptakan sesuatu, maka itu berarti muncul kreativitas. Orang bisa menciptakan sesuatu atau kreativitas. Kreativitas ini bisa, atau keterampilan ini bisa mencakup tentang prakarya. Atau mungkin Pak Jamil ngajar prakarya. Kesenian ya Pak. Prakarya, fashion, kemudian bidang masak atau cooking itu atau chef itu termasuk juga keterampilan. Nah, jadi kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan. Kalau keilmuan berarti bisa menciptakan karya ilmiah. Itu kalau anak-anak nanti mondok atau kuliah nanti bisa menciptakan sebuah karya. Kalau mondok mungkin bisa menciptakan atau mensarai kitab atau menerjemah kitab, itu namanya sebuah karya ilmiah. Kalau untuk pondok, kalau masih kuliah itu bisa membuat skripsi, membuat penelitian dan sebagainya. Kalau mungkin yang S2 Pak Jamil sama Pak, penelitian ya. Kemudian untuk kreativitas ini atau sifat kreatif ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita cermati di Quran surat Ar-Ra'd. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat yang sering muncul di berbagai ini keilmuan, mungkin digunakan untuk dalil-dalil dan sebagainya. Ini sering anak-anak dengar. Kemudian ini jelas sekali ya, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang tersebut mau merubahnya. Maka dengan apa? Dengan ini kreatif. Kreatif ini berarti berusaha untuk menciptakan sesuatu. Jangan hanya ini diam atau menjadi pemalas tadi kalau karena kerja keras nanti menimbulkan kreativitas. Kemudian kita lanjutkan ke ciri-ciri orang yang kreatif itu orangnya bagaimana. Tadi sudah saya sampaikan, orangnya dinamis, selalu ingin mencoba hal yang baru, tidak statis atau diam saja. Kemudian terampil melakukan pekerjaan yang digeluti. Ketika dia menekuni satu bidang, maka dia lakukan dengan semaksimal mungkin, tidak patah semangat. Kemudian dia terus berusaha, terus ketika mengalami ujian dan kegagalan maka dia berusaha untuk menggeluti itu dengan semaksimal mungkin, dicoba lagi, jangan mudah putus asa. Kemudian ciri-ciri orang itu juga tadi beribadah, jadi kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini seimbang, jadi tidak meninggalkan kehidupan dunia, tidak terlalu cenderung ke dunia, tapi juga terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia juga dipikirkan, akhirat juga dipikirkan. Kemudian banyak ide atau gagasan. Gagasan ini gagasan yang positif atau yang bisa membangun atau bisa dimanfaatkan orang lain. Lebih menghargai proses daripada hasil. Ini maksudnya bagaimana? Ketika tadi saya sampaikan bahwa ketika hasil itu diperoleh dari kecurangan, maka ini tidak akan memuaskan karena dia prosesnya tidak dilakukan dengan baik. Maka proses ini sangat penting. Seperti tadi, bagian dari proses tadi bekerja keras tadi. Kemudian tidak mudah kagum atau tidak mudah kagum terhadap hal yang baru yang dilihat. Ketika kita ada masalah-masalah yang baru, ketika dia kreatif maka itu dianggap sebagai sumber ilmu. Jadi jangan dianggap hal yang aneh atau terlalu kagum terhadap hal tersebut. Kemudian orang yang ciri-ciri yang kreatif adalah dapat diandalkan. Nah, ini.
Kemudian cara membiasakan diri untuk bersifat kreatif itu bagaimana? Menyadari tadi bahwa kreatif adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suka mencari pengalaman dari orang-orang yang kreatif. Jadi bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Kalau sekarang malah lebih modern. Ada grup itu di Facebook itu ada grup bakulan, ada grup bidang seni, ada kesenian juga. Makanya ini perlu ini. Tapi jangan ikut grup-grup yang negatif. Itu juga di media itu banyak sekali ya untuk berteman dengan orang-orang yang kreatif. Tidak menyanyiakan waktu yang luang seperti yang saya sampaikan tadi. Karena waktu yang kita lalui itu tidak akan mungkin bisa terulang lagi. Makanya kita usahakan waktu-waktu yang kita gunakan ini semaksimal mungkin. Jangan sampai kita nganggur atau kita tengok-tengok lah istilah bahasa Jawa. Rajin berlatih untuk berkreasi atau menciptakan sesuatu. Kemudian pantang menyerah sebelum berhasil. Nah, ini kadang-kadang ini loh yang menjadi penyakit anak atau orang. Ketika dia tidak berhasil maka dia menjadi patah semangat. Nah, maka justru malah ketika kita belum berhasil maka ini adalah atau pepatah itu kesempatan yang tertunda atau keberhasilan yang tertunda. Makanya ini kita jangan menyerah, kita tetap ikhtiar, karena ikhtiar ini tidak dibatasi ini ikhtiar dan tawakal ini seiring. Harus ya ikhtiar ya tawakal. Tidak mengurusi hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan zaman sekarang ini banyak sekali hal yang tidak bermanfaat itu malah banyak dilakukan. Di kelas ngobrol yang tidak berguna, kemudian ketika diajar Pak Guru malah kadang-kadang ada yang ngobrol juga, ada yang jago juga. Makanya ini jangan menggunakan hal-hal yang kurang bermanfaat. Contoh difasilitasi oleh orang tua seperti ini, daring, dikasih fasilitas HP, daringnya kan hanya 1 jam, ada Pak. Maka setelah itu jangan kuotanya jangan dipakai ya. Untuk biar tidak boros. Malah kadang-kadang setelah Zoom malah menggunakan kuota malah sampai habis, gunakan untuk Facebook dan sebagainya. Maka ini tidak bermanfaat. Maka seolah-olah malah daring ini mengeluarkan biaya banyak padahal hanya 1 jam saja. Kemudian perilaku orang yang kreatif. Perilakunya bagaimana? Ini bisa diamati. Berusaha menggali potensi diri, atau istilahnya penggalian bakat dan minat. Ini sering ini ada di Madrasah TBS juga ada Pak Jamil. Di kelas 7 itu ada dicari bakatnya apa, minatnya apa. Nanti ketika tahu potensi dalam dirinya, maka dia bisa mengembangkannya. Itu pun butuh bantuan orang lain ya Pak. Kalau kita sendiri mencarinya itu juga kesulitan. Butuh bantuan Pak Guru, butuh bantuan guru pembimbing dan sebagainya. Kemudian ketika kita sudah tahu potensi dalam diri kita, maka kita kembangkan. Jangan malah kita sembunyikan. Nanti nggak bisa berkembang. Jika ide baru itu ingin kita segera melakukannya. Jadi ketika mempunyai gagasan-gagasan, segeralah gagasan-gagasan itu kita lakukan. Dapat menginspirasi orang lain yang dalam berkarya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan ketika kita mempunyai produk atau mempunyai wawasan atau mempunyai ide, gagasan, ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Suka bergaul dengan orang yang aktif dan kreatif. Nah, ini termasuk perilaku orang yang kreatif. Jangan pasif. Bahkan kalau zaman sekarang media itu sangat luas sekali, maka bisa bergabung, bisa aktif, bisa bergabung dengan orang-orang yang aktif, orang-orang yang kreatif, atau berteman dengan orang-orang yang aktif dan kreatif. Nanti kita bisa terdorong atau bisa terangkat menjadi kreatif atau aktif. Kalau kita bermainnya atau bergaulnya dengan orang-orang yang malas, maka cenderung kita menjadi malas. Karena ini kalau negatif atau
perilaku yang negatif itu menularnya lebih cepat daripada sesuatu yang positif. Kadang-kadang sudah bergaul dengan orang-orang yang aktif dan kreatif tapi nggak bisa aktif dan kreatif. Itu butuh ketelitian, butuh semangat dan sebagainya. Tapi kalau yang negatif itu malah menularnya itu lebih cepat. Makanya usahakan anak-anak di madrasah TBS atau di lingkungan rumahnya atau di lingkungan masyarakat bergaullah dengan orang-orang yang aktif dan kreatif. Kemudian ini yang terakhir, dampak atau pengaruh dari sifat kreatif. Perasaannya selalu senang ketika atau karena bisa berkreasi. Ketika orang mampu menciptakan sesuatu, maka hatinya akan menjadi bahagia. Memiliki sifat dinamis, selalu berpikir ke depan, tidak malas, tidak nganggur dan sebagainya. Kemudian dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ketika ada orang yang kreatif mampu menciptakan hal yang baru, bahkan ini nanti bisa diambil manfaatnya oleh orang lain, bahkan bisa memberi pekerjaan kepada orang lain. Atau bahkan ini dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan tidak ketinggalan zaman. Karena zaman ini selalu dinamis, dari zaman ke ini sampai ke zaman yang akan datang ini selalu maju. Kemajuan ini selalu meningkat. Contohnya dalam ini dulu belum ada sistem ini Pak, daring Zoom ya Pak. Ini adanya ketika ada pandemi seperti ini kita tahu ada aplikasi namanya Zoom. Itu pun saya tahu baru ini ketika ada pandemi seperti ini. Kalau yang dulu kan video call. Nah, video call itu biasa ya. Video call atau HP yang bisa kita calling dengan orang lain, kita bisa melihat wajahnya. Itu kan termasuk ya perkembangan zaman. Kita tidak akan ketika kita kreatif, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini, maka kita termasuk orang yang tidak ketinggalan zaman. Tapi juga jangan sampai meninggalkan ibadah, kewajiban kita. Bahkan aplikasi-aplikasi yang seperti ini bisa kita gunakan untuk hal yang positif. Contohnya seperti ini, pembelajaran. Makanya ini tidak ketinggalan zaman, kemudian tidak meninggalkan ibadah. Kemudian diselamatkan dari sifat pemalas dan kejenuhan. Ketika ada orang yang kreatif, otomatis dia sifat malasnya hilang karena dia tiap hari ada kegiatan. Bayangkan anak-anak yang di rumah ini, kalau tidak ada kegiatan seperti Zoom ini, lalu ngapain? Kan jenuh. Masa makan tidur. Kalau ada kegiatan seperti ini kan ada jadwal. Berarti nanti bangun pagi sholat subuh, kemudian nanti olahraga, membantu orang tua, nanti jam 11 daring, kemudian nanti ada tugasnya mengerjakan. Ini akan terjadwal. Kalau tidak ada kegiatan seperti ini atau tidak mempunyai kegiatan, tidak mempunyai kreativitas, maka menjadi pemalas. Isinya ya tidur saja. Makanya ini kita dari madrasah juga berusaha untuk supaya anak-anak tetap mempunyai jadwal kegiatan. Bahkan ini tiap hari ada pembelajaran seperti ini. Saya kira itu, mungkin nanti ada pertanyaan atau mungkin dilanjut Oke Pak. Ya Pak, nanti ini mungkin waktunya tadi iya. Saya kembalikan ke Pak Jamil. Baik, terima kasih kepada beliau Bapak Ahmad Al-Faroh, dijelaskan sampai panjang kali lebar, semuanya sudah sangat bagus sekali. Makna dari kerja keras juga, terus kemudian kreatif, nanti mungkin yang terakhir inovatif, betul ya? Produktif. Baik, itu nanti mungkin akan disampaikan oleh beliau lewat daring yang akan datang, seperti yang kelima, sepertinya begitu. Memang kalau kita untuk bekerja keras, tadi disampaikan oleh beliau, hasilnya pun juga akan maksimal, kan begitu. Sebenarnya kalau kenapa kok dia bisa hafal alfiyah dengan waktu sesingkat itu, sedangkan saya tidak? Itu sama-sama, makanya juga nasi. Kemudian sangunnya malah mungkin lebih banyak yang tidak hafal. Iya, literasi.
Nah, yang beda adalah yaitu tadi, ya ini adalah kerja keras. Tadi disampaikan oleh beliau Bapak Al-Faroh, kalau kerja keras dari bentuk dari kerja keras, ikhtiar dari kerja keras untuk siswa itu adalah belajar. Itu yang disiplin. Nah, itu yang paling amat sangat penting. Dan kreatif tadi disampaikan juga oleh beliau, otak kita akan selalu jalan, gerakan tubuh kita akan selalu menjalankan tugas sesuai apa yang kita inginkan, dan juga selalu mencoba, tidak pernah putus asa. Saya pernah membaca biografi salah seorang peneliti atau penemu, termasuk Thomas Alva Edison, terus kemudian para penemu-penemu lain. Itu Thomas Alva Edison, jadi dalam bukunya, sejarahnya, biografinya itu menciptakan bola lampu itu ketika mencoba itu sampai 1300 berapa gitu ya, baru ketemu satu bola lampu yang sempurna. Nah itu kan termasuk adalah hasil dari kerja keras. Tapi ini yang dari peneliti atau teori-teori barat. Masih banyak di teori timur, semua Ibnu Sina, banyak sekali, betul, Ibnu seperti Sina, Imam Syafi'i juga. nah, itu penelitian tadi jangan ke barat teknologi terus saja, betul. Keilmuan juga butuh betul. Kreativitas. Seperti Imam Syafi'i itu juga ketika meneliti sebuah hukum seperti Iya. hukum haid itu juga sampai meneliti ke detail, ke orang-orang, survei, kemudian meneliti ke ibu-ibu yang haid, diwawancarai, membuat kalau istilah sekarang apa, kuesioner atau betul, dan sebagainya, tanya jawab atau berdialog dengan mereka. Bahkan ini menjadi bahkan sampai beliau ini sibuk sekali dengan mengurusi hal ini. Nah itu termasuk salah satu bentuk dari kerja keras. Termasuk kalau di Islami itu ada Ibnu Sina, bapak doktor kita yang luar biasa yang kita miliki, terus banyak lagi. Ini ada apa namanya, soal yang masuk yang ditanyakan oleh siswa. Yang jawab Pak Jamil ya. Apa yang harus dilakukan jika kita sudah bekerja keras tapi tidak ada hasilnya? Ini apa yang kita harus lakukan? Anak-anak harus paham ini. Betul. Tawakal itu harus diiringi dengan ikhtiar. Sedangkan ikhtiar itu kan usaha manusia. Usaha manusia itu bisa berhasil, bisa tidak. Ini ketika tidak berhasil maka harus kita coba lagi. Karena ikhtiar ini harus kita lakukan sampai titik darah penghabisan, Pak. Seperti kita berjuang ini, memperjuangkan kemerdekaan itu mengorbankan sangat banyak sekali harta benda, nyawa juga sebagainya. Maka ini ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, ya kita harus maksimal. Ketika gagal kita coba lagi, kemudian diiringi dengan tawakal. Harus seiring tawakal. Berarti jangan pantang menyerah, pokoknya begitu. Jangan menyerah. Karena kalau kita menyerah nanti ini dampaknya sangat negatif. Nah, bisa menjadi tidak tidak hatinya tidak bisa puas ketika kita tidak bisa menghasilkan sesuatu, atau hatinya menjadi minder dan sebagainya. Itu malah bahayanya ke situ. Maka tetap kita harus ikhtiar, kemudian Allah adalah yang menentukan itu. Jangan sampai ketika kita sudah menghafal. Nah, ini juga pernah disinggung di hikayah ada Imam Ibnu Hajar. Ketika beliau itu juga ketika proses pendidikan juga mengalami ini banyak sekali tantangan. Ketika beliau mengkaji sesuatu atau menghafal sesuatu nggak bisa. Bahkan sampai pamitan Pak Yai karena saking jenuhnya belajarnya nggak bisa. Ketika beliau pulang, kemudian kebetulan di tengah jalan itu hujan. Ketika hujan, beliau bernaung di sebuah gua. Kemudian tiba-tiba beliau mendengar percikan air. Kemudian beliau masuk melihat ada batu dijatuhi air. Batu yang sekeras itu saja bisa berlubang dengan benda yang cair seperti itu. Apalagi akal manusia kan. Akal manusia. Karena mungkin beliau berpikir kurang lama yang belajar. Jadi ikhtiarnya perlu yang lama. Dicoba berkali-kali. Itu kenapa terus kemudian ya bukan begitu. Itu kenapa terus kemudian banyak dari bapak guru kita termasuk salah satunya dan mungkin teman-teman
pondoknya sampai lama sekali itu 10 mungkin tahun. 10 tahun. Jadi sampai Kalau berapa? saya 2 tahun saja. Oh, tapi kan Kurang lama, Pak. tapi kan tetap masih mengaji di berbagai Nggih, tempat nggih. kan begitu. Saya pun juga seperti jenengan ini. Saya dulu diajar Kalau oleh dulu zaman Alvaro. saya kalau sekolah itu kebetulan Pak Yai masih ada. Jadi Nggih. seperti Yimaruf Irsad Nggih. itu di masjid-masjid beliau itu membuka ngaji, Oh, ada sih. pengajiannya. Yimaruf Irsad, kemudian Yi Makmun Ahmad, banyak kiai-kiai Pak Arifin. Jadi ketika sekolah itu bisa ngaji ke sana ke sana ke Nah, sana. nggih. Itu mirip mondok kan gitu. Nggih. Cuman zaman sekarang mungkin agak beda karena anak-anak mungkin banyak yang belajar di pondok itu saja. Iya. Sama pondok ini Pak Arifin ya, di Pak Arifin, pondok itu saja, tidak bisa ke kemana-mana. Nah, itu. Ya tapi perlunya sebenarnya kita masih bisa memperluas ngaji kita, keilmuan kita kan Nggih. begitu di manapun tempatnya berada. Bentuk dari kerja keras itulah yang sehingga mengantarkan kepada semua diri kita menjadi orang-orang yang sukses, dan termasuk adalah jangan sampai cepat untuk putus asa, karena selalu dicoba dan dicoba itu adalah nanti akan ada hasilnya. Dan inilah kenikmatan dari orang yang mau bekerja keras, tidak pantang menyerah atau putus asa, selalu kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Itu nanti akan disambung lagi di pertemuan yang akan datang. Tidak ada